Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar marilah kita bersama membaca doa. Doa dimulai. Amelia, Hadir Pak. Rostina, Hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang Pak. Bagaimana kabar? Baik? Baik. Oke, baik anak-anakku sekalian. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini yang sebelumnya kita telah mempelajari 3 item penting kegiatan materi pada pertemuan pertama, yakni terkait dengan pengertian hari kiamat. Yang kedua adalah macam-macam hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah dalil atau ayat yang menjelaskan terkait dengan hari kiamat. Kemudian, hari ini kita akan mempelajari 3 juga kegiatan atau 3 tema yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama terkait dengan kiamat, kemudian yang kedua adalah perbedaan antara kiamat tunggal dan kiamat tunggal. Yang ketiga adalah terkait dengan peristiwa terjadinya hari kiamat. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama kita akan bahas pada materi kali ini yaitu alam barzah. Nah, jadi di mana alam barzah ini? Ya, di alam kubur manusia akan bertemu atau akan ditanya oleh 2 malaikat penjaga kubur. Nah, siapa itu? Malaikat munkar dan nakir. Baik. Nah, malaikat munkar dan nakir ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan tentang segala amal perbuatan yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Nah, oke, baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah yaumul ba'ts, ya. Nah, yaumul ba'ts ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju pada mahsyar. Nah, kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah yaumul hasr atau yaumul mahsyar. Di mana di yaumul hasr atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang luas yang bernama padang mahsyar. Oke, baik. Nah, di padang mahsyar inilah keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikasihi. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah yaumul ba'ts, ya. Nah, yaumul ba'ts ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju pada mahsyar. Nah, kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah yaumul hasr atau yaumul mahsyar. Di mana di yaumul hasr atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di
di sebuah padang luas yang bernama Padang Mahasiswa. Kemudian di sebuah padang luas yang bernama Padang Mahasiswa. Oke, baik. Nah, di padang mahasiswa inilah keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikehendaki. Oke, baik, selanjutnya adalah Yaumul Misal atau Yaumul Misal. Nah, Yaumul Misal adalah arti dari timbangan, kemudian kita artinya perhitungan. Nah, di mana nih? Di hari ini adalah hari di mana kita dihitung dan ditimbang seluruh amalan-amalan, baik amal perbuatan baiknya kita sebagai manusia maupun amalan-amalan perbuatan yang tidak baik atau buruk, akan tetap tidak luput dari penghitungan atau penimbangan atau penghisapan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekalian, kita lanjutkan materi kita pembahasan kita hari ini, yaitu yang kedua adalah perbedaan kiamat surga dan kiamat kubra. Oke, baik, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan perbedaan antara kiamat surga dan kiamat kubra, di pertemuan pertama kita akan membahasnya ya, terkait dengan pengertian kiamat surga dan kiamat kubra. Ada yang masih ingat pengertian kiamat sugra dan kiamat kubra? Saya tak. Oke. Sugra adalah kiamat kecil dan kiamat kubra adalah kiamat besar. Oke, baik. Nah, selanjutnya siapa yang masih ingat terkait dengan contoh kiamat surga? Saya Pak. Matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya yang disampaikan oleh teman kalian semua. Baik, saya rasa terkait dengan kiamat surga dan kiamat kubra, mungkin kalian sudah memahami karena kita sudah bahas sebelumnya di pertemuan pertama. Ya? Ya Pak. Oke, baik. Jadi kita akan lanjutkan materi kita yang ketiga atau yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu peristiwa yang terjadi pada hari akhir atau kiamat. Jadi kiamat kubra memang belum terjadi, sehingga seorang pun yang mengetahui atau bisa memprediksi kapan kiamat kubra ini tiba dan terjadi. Selanjutnya adalah Yaumul Misal atau Yaumul Misal. Nah, Yaumul Misal adalah arti dari timbangan, kemudian kita artinya perhitungan. Nah, di mana nih? Di hari ini adalah hari di mana kita dihitung dan ditimbang seluruh amalan-amalan, baik amal perbuatan baiknya kita sebagai manusia maupun amalan-amalan perbuatan yang tidak baik atau buruk, akan tetap tidak luput dari penghitungan atau penimbangan atau penghisapan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hari Baik, dan sekalian kita lanjutkan materi kita pembahasan kita hari ini, yaitu yang kedua adalah perbedaan kiamat surga dan kiamat kubra. Oke, baik, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan perbedaan antara kiamat surga dan kiamat kubra, di pertemuan pertama kita akan membahasnya ya, terkait dengan pengertian kiamat surga dan kiamat kubra. Yang perlu saya mempertegas lagi, ada yang masih ingat terkait dengan kiamat surga itu apa? Saya tak. Oke, baik. Kiamat sugra adalah kiamat kecil dan kiamat kubra adalah kiamat besar. Oke, baik. Nah, selanjutnya siapa yang masih ingat terkait dengan contoh kiamat surga? Saya Pak. Matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Saya rasa terkait dengan kiamat surga dan kiamat kubra, mungkin kalian sudah memahami karena kita sudah bahas sebelumnya di pertemuan pertama. Ya? Ya Pak. Oke, baik. Jadi kita akan lanjutkan materi kita yang ketiga atau yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu peristiwa yang terjadi pada hari akhir atau kiamat. Jadi kiamat kubra memang belum terjadi, sehingga seorang pun yang mengetahui atau bisa memprediksi kapan kiamat kubra ini tiba dan terjadi.
Namun kita bisa mengetahui dari firman Allah ya, di mana dalam surah Al-Zumar ayat 68 yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Nah, di ayat Al-Zumar ayat 68 ini diberikan kita gambaran, diberikan kita pemahaman bahwa sudah jelas bahwa hari kiamat akan tiba dan akan terjadi. Tapi sekali lagi terkait dengan kapan dan tiba masanya hari kiamat terjadi, itu tak seorang pun yang tahu dan tak seorang pun yang bisa memprediksi kapan hari kiamat itu terjadi. Oke, baik, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada yang belum dipahami atau dimengerti, yang mau bertanya. Saya Pak, apakah trompet sangkakala akan benar-benar dibunyikan? Seperti yang disampaikan tadi oleh teman kalian, bahwa apakah sangkakala akan benar-benar ditiup. Nah, sesuai dengan ayat yang saya bahas tadi, kita sama-sama lihat bahwa benar bahwa sangkakala akan ditiup jika masa atau Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Yang sekalian, saya akan membagi kelompok. Jadi untuk masing-masing kelompok akan menyimak beberapa video dan mengamati, kemudian menyimpulkan apa-apa saja yang bisa kita ambil pesan atau hikmah yang ditayangkan video yang ditayangkan. Satu. Oke, baik. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, baik. Saya sudah membagi kelompok. Jadi masing-masing kelompok silakan menyaksikan tayangan video yang akan putar. Kemudian silakan amati. Kemudian masing-masing kelompok akan menyimpulkan terkait tayangan yang disaksikan. Iya Pak. Oke, jadi baik. Jadi silakan sebentar, ketika selesai tayangan ini ditampilkan, maka semua kelompok ada perwakilan untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil amatan pada saat video disaksikan. Ya? Iya Pak. Baik. Apa yang diamati pada tampilan video yang disaksikan. Oke, baik. Berapa yang mau menampilkan atau mempresentasikan hasil amatan dan sekaligus menyimpulkan video yang disaksikan tadi? Oke, baik teman-teman sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan, materi yang saya bahas tadi ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa dimengerti, kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari di lingkungan masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.